sih, ibu yang satu ini tuh Wonder Woman banget. Bisnisnya menggurita, keluarganya bahagia. Ayo kalau mau lihat ke dalam, ikut Bu Rudi. Saya tunjukkan produknya UMKM bagus-bagus semua. Packagingnya tidak kalah dengan orang lain. Tuh lihat Bu Rudi. Yes, Bulani yang lebih dikenal dengan nama Beken Bu Rudi udah lama jadi divanya sambal. Resep racikan pengusaha wanita lulusan SD ini jadi kesayangan semua kalangan, termasuk artis dan para pejabat di seluruh Nusantara. Salah satunya Pak SBY, Presiden Indonesia ke-6 yang memang asli Jawa Timur. Hihihi. Cuma terkesan sekali. Bapak bilang apa? Masakannya dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Itu membuat saya senang sekali, bangga sekali. Siapa yang sangka bos, kerajaan sambal yang dibangun Bulani ini berawal dari aksi spontannya masak sambal dan udang, hasil pancingan sang suami tercinta. Ternyata sambal ini langsung digilai teman-temannya yang terus berlanjut jadi orderan tetap yang makin berlipat. Pertama kan cuma lombok 1 kilo, bahan-bahan cuma sedikit, order-order teman-teman, 5 bungkus, 10 bungkus gitu aja kah. Sambalnya Bulani emang istimewa, sengatan pedas berpadu dengan udang goreng keringnya, jos banget. Tapi nggak cuma sambal loh, di 6 cabang Depot Bu Rudi, varian menunya banyak banget. Mulai dari jajanan, gorengan, sampai aneka macam makanan berat ada di sini. Bos, sini, Bulani tuh tiap hari masih turun dapur sendiri loh. Kita intip yuk aksi kocaknya kalau lagi ngulek sambal. Haha, gemes banget sih Bu. Inilah ciri khasnya Bu Rudi ya, nyambel sampai megal-megal ya. Dan semuanya serba fresh, lombok, tomat, dan setiap pembelian 1 cobek kita sambel 1. Enggak, langsung sekalian kita sambel. Inilah rahasianya Bu Rudi. Yes, semua bahan yang dipakai kudu fresh bos. Cabe, tomat, dan semua bumbu lainnya dibeli baru tiap hari. 200-an kilogram cabe ludes tiap harinya bos. Cabe murah atau mahal gak jadi halangan. Cabai mahal, paling ukurannya aku kurangi sedikit gitu. Buat penggila sambal Bu Rudi, pasti udah akrab sama sambal siap saji dalam botol ini. Bisa tahan sebulan di suhu ruangan, pas banget dibawa jalan kemana-mana. Harganya mulai dari 25 sampai 28 ribuan aja. Uniknya, kode warna kemasannya merah, kuning, dan hijau ini terinspirasi warna lampu lalu lintas. Ada-ada aja, Bu. Pertama cuma ini kok. Kenapa bisa jadi 3? Karena terus peluang-peluang itu dimanfaatkan. Jangan menyerah. Pokoknya ada cuan, cuan, cuan. Kejarlah sampai cuannya akeh. Pokoknya hidup cuan ya Bu. Serunya lagi, Bulani nggak mau tuh cuan sendirian. Waktu toko pusat oleh-oleh miliknya buka tahun lalu, ia gandeng tuh 800-an UMKM bos. Ini dulu rencana aku mau bikin hotel. Tapi setelah mendengar instruksi pemerintah, tingkatkan UMKM, bantu UMKM. Akhirnya pikiran saya berubah. Apa salahnya ya kita lebih bangga kalau bisa menolong orang. Karena kena pandemi itu setengah mati loh. Banyak yang sulit, bangkrut banyak. Sebuah keputusan yang tepat Bu. Lihat aja bos, tiap hari toko ini ruame pol. Buat sambal Bu Rudinya aja, sebulan bisa 10 ribuan botol terjual. Kebayangkan cuannya bos? Kalau sebulan laku 10 ribu botol, seharga 25 ribuan aja, masuk dong 1/4 miliar bos. Ini baru dari sambal kemasan aja loh ya, belum termasuk pendapatan 6 cabang rumah makan dan toko oleh-olehnya loh bos. Ahai, cuan pol pokoknya ya Bu. Bulani, kita tuh sebenarnya juga penasaran, kok bisa sambalnya jadi pakai nama Bu Rudi? Rudi ini siapa sih Bu?
kalau penasaran siapa Bu Rudi, siapa Pak Rudi, yang belum tahu Pak Rudi, inilah suamiku yang tercinta, Pak Rudi. Bu Lani emang cinta mati sama Pak Rudi. Apalagi ada banyak banget peristiwa pahit yang mereka alami bersama. Semuanya jadi ujian kesabaran, keteguhan, dan kesetiaan mereka berdua, Bos. Waktu itu sebelum kebakar, saya sudah mencoba menjual nasi pecel. Ya, sedikit-sedikit sudah laku. Terus kebakar, ya sempet sih berpikir, waduh ini sudah gimana mau kerja lagi. Tapi berpikir lagi, yang rugi bukan saya aja kok. Pokoknya kita harus semangat, kerja keras, berjuang, pastilah nanti ada hasilnya, ada jalan. Ketekunan, komitmen menjaga kualitas produk, dan etos kerja yang mengagumkan. Akhirnya berbuah banyak banget penghargaan, Bos. Mulai dari anugerah Best of the Best dari Surabaya Restaurant Award, sampai apresiasi Kartini masa kini dari Yayasan Ane Avanti. 4 jempol deh buat Bu Lani dan Pak Rudi. Beneran deh, salut banget kita Pak, Bu. Yang penting berinovasi terus, Bos. Cuan, cuan, cuan. Semangat, Bos. Ayo. Bos, siapa tuh? Ada gadis cantik pakai jepit rambut unik. Astaga naga, ternyata itu bukan jepit rambut, Bos. Itu mah si Neng Mileanya Dilan, alias Vanessa Priscilla yang lagi main sama Toke alias Gecko kesayangannya. Toke imut warna oranye itu nangkring santai aja tuh di atas kepalanya. Haha, kok bisa ya? Emang sih, makin kesini makin banyak juga pecinta si Toke warna-warni ini di Indonesia. Gemes banget ya, apalagi kalau mereka lagi kongkow bareng begini. Ini nih jenis-jenis gecko primadona para pecinta reptil. Ada si Hypotangerine, Raptor Giant, Eclipse, dan Bold Stripe. Si sepupu Toke ini juga jadi sumber cuan loh, nggak percaya? Yuk, kenalan sama breeder gecko yang udah 11 tahun nguplek mainan sama reptil gemoy ini. Cuannya juga ngumpul sampai ratusan juta per bulan, Bos. Wih. Halo Bos, perkenalkan saya Fahri dari Reptil Jakarta. Mau tahu gimana cuan bisnis gecko saya? Tetap di Cuan Bos. Koleksi Mas Fahri sekarang udah ribuan ekor. Harganya pun macam-macam, Bos. Mulai dari 250.000 sampai yang jutaan juga ada. Padahal nih, awalnya tuh cuma iseng dan hobi aja kawin-kawinin koleksi, Bos. Ternyata lucu ya buat peliharaan. Terus abis itu dikawinin, ternyata bisa punya telurnya. Terus jadi tambah lama tambah banyak. Tapi ternyata, walaupun mukanya gahar, si buntut montok ini tuh lembut dan jinak banget anaknya. Daya tahan tubuhnya juga kuat. Uniknya, mirip sama sepupunya cicak. Kalau gecko merasa terancam musuh, ia akan menggerakkan atau bahkan memutuskan ekornya, Bos. Tujuannya untuk mengelabui musuh. Warna dan motif gecko bisa berubah-ubah. Mereka baru mendapatkan warna dan corak aslinya kalau udah akil balik, alias menjelang dewasa. Hihihi. Ini dia nih, makanan kesukaannya, jangkrik. Lihat tuh, langsung dilahap abis, Bos. Ini juga jangkriknya khusus, Bos. Udah diisi vitamin dan asupan bermanfaat lainnya. Terus ngasih mamamnya cukup 2 hari sekali, Bos. Kalau keseringan dan kekenyangan, si gecko bisa muntah. Cian. Tapi emang si gecko ini dikenal kuat dan hobi puasa. Dia bahkan bisa bertahan hidup cukup lama tanpa makan dan minum. Karena dia menyimpan nutrisi di dalam ekornya. Oh, pantesan buntutnya montok bet. Hihihi.
Nah, mereka juga lebih aman dan nyaman kalau hidupnya dalam box satu-satu begini, Bos. Pertumbuhannya bakal maksimal. Karena memang begitulah jalan ninjanya di alam liar, Bos. Suka menyendiri. Sejauh ini, Mas Fahri udah pengalaman banget kirim ribuan ekor gekonya ke berbagai daerah. Pengirimannya juga dijamin aman. Si endut ini bakal sampai dengan selamat, sehat walafiat. Calon pembeli bisa lihat-lihat koleksi di sosmednya Reptil Jakarta. Intip deh sekarang, Bos. Kalau ini sebenarnya fluktuatif banget sih. Mungkin sekitar kalau yang kurang lebih aja sekitar 50 sampai 120 gitu. Wow, ini sih bikin auto ngiri. Omset ini pula yang diputar Mas Fahri sampai jadi bisnis sebesar sekarang ini. Tapi namanya juga bisnis budidaya, ancaman paling ngeri adalah kalau koleksi kita mendadak sakit terus mati. Yang paling berkesan tuh itu kita ke Solo bawa gecko-gecko yang kontes ya pasti yang paling cakep-cakep kan gitu. Itu bawa 30-an ekor. Nah waktu itu kelupaan geckonya ketinggalan di mobil. Nah mobilnya kejemur di parkiran mall. Pas dibalik ngelihat ke mobil lagi, geckonya udah mati semua. Tapi nggak mau lama-lama menangisi keteledoran sendiri. Mas Fahri pun balik fokus membesarkan bisnisnya yang diawali tanpa modal kapital segede gaban. Modal awalnya ya cuma rasa cintanya sama si tokek warna-warni yang bawa hoki ini. Pengen? Hayu atuh, belajar deh sama Mas Fahri di Reptil Jakarta. Doi nggak pelit ilmu, Bos. Semua pengetahuannya siap ditransfer buat para murid yang pengen belajar serius. Sikat, Bos, biar bisa icip cuan ratusan juta juga. Jadi gimana, Bos? Udah lihat kan usaha saya? Ternyata dari hobi itu bisa jadi usaha juga loh. Yang pertama kita harus cinta dulu nih sama hewannya. Terus tekun dan giat buat belajar jalanin usahanya. Dan yang paling penting, cuan, Bos. Bu Ibu, pada mau kemana nih? Kok girang amat pada naik kereta sawah? Unik banget ya, Bos. Kereta cute ini emang sengaja dilewatin jalur yang gak biasa, biar pengunjung merasakan pengalaman berbeda. Terbukti kan? Tuh, lihat pada girang semua. Dadah-dadah pula. Tempat wisata ini diberi nama Lontar Sewu, karena punya ribuan batang pohon lontar. Tuh lihat, banyak banget kan? Nah, lahan wisata seru yang gak pernah sepi ini dulunya adalah lahan bekas lapangan bola. Terus pelan-pelan dibangun sampai jadi kayak gini. Usaha wisata yang dikelola warga desa ini pula yang sukses besar mengubah citra desa Hendrosari, Gresik, Jawa Timur. Desa ini dulu raportnya merah karena dijuluki desa pemabuk. Tapi sekarang udah berubah jadi desa wisata yang sukses mengundang cuan masuk. Hebatnya, seluruh warganya jadi ketularan sejahtera. Duh, jadi makin penasaran kan sama ceritanya? Halo Bos, selamat datang di Edwisata Lontar Sewu. Kami sudah 3 tahun loh, dan kami selalu berinovasi, banyak wahana-wahana permainan yang ada di dalamnya. Mau tahu seperti apa? Tetap di Cuan Bos. Walaupun dikelola swadaya oleh warga desa, tapi inovasinya gak kalah josnya, Bos. Bahkan bentar lagi waterboom udah siap dibangun biar pengunjung bisa main air sampai puas. Padahal sekarang aja udah ada 14 wahana, masih aja mau nambah lagi. Salah satu yang paling idola ini nih, Tagada. Pengunjung akan diputar dan diayun kencang. Makanya pegangan ya, Bos, biar nggak ikutan terbang. Yang nggak terlalu narik-narik jantung, nih cobain karusel, skybike, atau yang nyantai ada juga nih, swinger. Cari yang buat bocah. Nih, ada wahana mandi bola,
Istana Balon, sampai Taman Kelinci. Bebasin deh bocah main sama si cute ini. Nah, kalau kereta sawah yang unik dan jadi favorit pengunjung ini dulunya sempat diragukan loh sama pengelola. Mereka nggak yakin bisa nggak sih kereta beginian bikin pengunjung bahagia. Tapi ternyata Dulu itu mau di pihak ketiga kan, ada pihak ketiga yang mau investasi untuk kereta sawah di sini. Akhirnya ketika kami coba di launching dan ternyata rame banget, akhirnya itu sekarang sudah kami handle sendiri. apalagi tiket masuknya cuma 8 sampai 10 ribu aja. Hasilnya bisa sampai 60 ribu orang berkunjung ke sini dalam sebulan, bos. Hebatnya, Lontar Sewu ini juga jadi wahana pengubah citra desa Hendrosari yang dulu bikin ngeri, sekarang jadi bikin happy berseri. Jadi dulu Hendrosari itu terkenal dengan desa merah. Desa ketika orang masuk Hendrosari itu pasti tujuannya mabuk. Dan sekarang kami berusaha untuk merubah stigma masyarakat. Jadi masuk dalam keadaan sakit, itu pulangnya dari Hendrosari bisa sembuh. Tuak memabukkan hasil olahan lontar kerap jadi sumber masalah. Untungnya sekarang Edu Wisata Lontar Sewu mengubah seluruh wajah desa. Emang sih prosesnya butuh waktu panjang banget. Lumayan lama ya. Iya. Ya bertahun-tahun. Nah, si buah lontar juga tetap bisa dinikmati. Caranya dibikin jadi es kekinian yang seger banget. Makin sehat pula karena disajikan dengan susu dan santan. Yang jelas ini non-alkohol ya bos. 100% aman. Cakepnya lagi, pembangunan Lontar Sewu memadukan kerjasama Ciamik BUMDes pemerintah dengan sejumlah investor swasta yang dicari dengan susah payah. Makin bangga lah bos, karena berkat tempat keren ini banyak banget manfaat yang datang buat warga desa. Dari pengelolaan wisata desa yang ada ini, kami bisa membangun fasilitas-fasilitas yang ada termasuk jalan, kami bisa bangun. Kemudian kami juga sudah ada gratis untuk sekolah sampai dengan TK. Kemudian biaya pemakaman di Desa Hendrosari itu sudah gratis. Kemudian termasuk kami juga setiap bulan ada santunan ke baik fakir miskin maupun ke penyandang difabel. Mau nangis nggak tuh dengan dampak baik yang dibawa Lontar Sewu? Salut banget deh. Tapi omset bulanan beneran bisa nutup semua biaya, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini masih nutut. Jadi jumlah pengunjung yang datang ke Lontar Sewu kalau dalam satu bulan bisa antara 60.000 orang. Kebayang sih kalau bisa sampai 60 ribu orang datang ke sini dan bayar tiket 8 ribuan misalnya. Artinya kan minimal 480 juta masuk tuh bos. Sumpah, cakep pol sih ini. Ini dia nih, definisi desa mandiri yang sesungguhnya bos. Kalau biasanya pihak swasta yang nyewa lahan desa, ini warga desa sendiri yang bahu-membahu swadaya membangun desa. So cute kan? Bahkan nama Lontar Sewu juga datang dari potensi kekayaan desa ini bos. Desa Hendrosari mempunyai pohon lontar yang sangat banyak. Ada 3.600 pohon yang tentunya ketika Anda berkunjung ke Lontar Sewu pasti akan tertarik. Pokoknya yang penting cuan bos. Bos, nggak berasa ya, bentar lagi udah mau masuk bulan suci Ramadan. Udah siap-siap dong ya, cari menu seru yang nanti bisa tuh buat rekomendasi buka atau sahur bareng. Hihi, menu kambing pasti masuk list dong ya. Setampah sajian kambing empuk yang udah bikin ngiler ini udah jadi kesayangan banyak selebriti tanah air kita bos. Lihat aja tuh, pada lahap banget ngabisin si kambing dan nasi mandinya. Pasangan Indra Brasko dan Mona Ratuliu nih salah satu yang tergila-gila. Juga Cynthia Ganesha serta couple Lira Firna dan Fadlan Muhammad. Beuh, enak banget emang kelihatannya. Gak heran kan kalau omset bisnis si ahli kambing di kawasan Kemang, Jakarta Selatan ini sampai ratusan juta per bulan. Wah, kudu disambangi deh nih. Hari ini saya mau kenalin ke kalian apa aja menu-menu yang ada di ahli kambing. Hari ini kalian mau tahu kan seberapa cuan sih ahli kambing ini? Tetap di Cuan Bos.
Darah Timur Tengah yang mengalir deras dalam nadi Mbak Ati ini bikin doi rajin banget ngulik aneka resep khas Arab. Apalagi emang hobinya masak nih bos. Awalnya sih cuma buat keluarga aja. Lama-lama malah bablas jadi usaha. Akhirnya di tahun 2019 resmi dibuka outlet pertamanya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Makanya konsepnya sesuai dengan tagline saya sih. Ahli kambing, ahlinya nasi kebuli dan masakan kambing. Gak mau restonya menyajikan menu yang biasa-biasa aja, Mbak Ati pun ngulik resep yang lain daripada yang lain. Ini dia salah satu menu yang paling banyak dicari. Si kambing goreng yang gurih banget dan gak bau kambing karena bumbunya kayak rempah. Walaupun digoreng, dagingnya tetap empuk dan juicy loh, gak alot sama sekali. Terus, ini juga menggoda banget bos, kambing bakar rica. Sesuai namanya, si kambing dimasak pakai bumbu rica-rica sampai 6 jam lamanya. Kebayang, bumbu khas Nusantaranya meresap sampai ke tulang. Rasanya pedas dan gurih, cocok buat lidah Indonesia. Kalau yang pengen anget-anget kuah mantap, wajib dong cobain gulai dan kari kambingnya. Nendang bos! Semua lauk yang juara ini bakal makin nonjok kalau disantap bareng nasi mandi atau kebuli. Lah, kalau mau dikirim buat hantaran orang tersayang, bisa banget di plating cantik di atas tampah kayak gini. Gimana? Cantik banget kan? Dijamin deh, penerimanya bakal happy banget. Karena rasanya bisa dipastikan berbeda dengan yang lain. Dengan resep yang sebetulnya sangat otentik, turun-temurun, yang saya rasa tidak ada di tempat lain. Pesen aja yuk, harganya cute, mulai dari 47 ribuan. Bahkan menu tampah buat 10 orang ini dibanderol 500 ribuan aja. Cocok banget kan buat ngariung rame-rame? Hihi. Nah bos, siapa nih yang kalau masak kambing suka bau perengus dan alot? Sini, Mbak Ati mau berbagi tips nih. Usahakan dapatkan kambing yang fresh, yang baru disembelih. Cara menyembelih pun ada caranya, harus seirama dengan tarikan nafas. Hal-hal seperti itu ternyata sangat berpengaruh. Kedua, kambing jantan itu lebih berbau perengus karena kelenjar baunya ada di bawah kaki-kaki mereka. Kemudian jangan dicuci. Kalau metode saya tidak dicuci, tapi direbus dengan air sebentar. Airnya kemudian dibuang, jadi bakteri mati, baunya pun habis. Oh, banyak ternyata kunciannya bos. Wah, ilmu mahal nih bos, catet ya. Nah, buat ngejar kualitas kambing sesuai standar si ahli kambing, Mbak Ati cuma mendatangkan kambingnya langsung dari peternak di Subang dan Depok. Jadi rasanya pun jaminan mutu. Masaknya udah jago, bahannya udah pakai yang terbaik, rasanya juga juara banget. Tapi tetap bakal zonk kalau marketingnya nggak oke bos. Makanya, tim marketing ahli kambing juga menyusun berbagai strategi promo buat menjaring konsumen lebih banyak lagi. Salah satu cara kekiniannya, ya gaspol aja di medsos bos. Terus gandeng deh para influencer dan food hunter yang followersnya berjibun. Hasilnya udah langsung kelihatan bos. Cuan pun makin deres ngalirnya. Makin berlipat pula berkah barokahnya. Karena Mbak Ati juga rajin sedekah dan bikin kegiatan sosial. Kayak waktu pandemi lalu, ia sering tuh kerjasama bikin acara bagi-bagi nasi gulai kambing gratis buat yang membutuhkan. Wah, kalau begini kan pintu langit bakal makin terbuka lebar nih, ngucurin cuan. Kalau sekarang dengan dinamika market yang ada itu mungkin sekitar 300-an. Tuh kan, beneran lumer kan cuannya? Rekening bakal makin gendut setelah outlet ketiga dibuka nih bos. Tapi namanya juga bisnis kuliner, banyak banget tantangan yang kudu dihadapi buat bikin produknya tetap berkualitas. Gimana tuh caranya? Biar bikin cita rasanya selalu sama enaknya di setiap cabang. Paling challenging sebetulnya bukan resepnya, karena resep udah ada dan sudah proven dari turun-temurun. Justru membuat SOP supaya resep tersebut tetap tidak berubah sama siapapun yang masak, siapapun yang megang di cabang manapun. Cakep banget deh manuvernya Mbak Ati. Terbukti bisnis terus berkembang dan buka cabang terus.
Salut deh. Yuk bos, jangan cuma mupeng lihat kesuksesan para pengusaha ciamik ini. Mulai juga segera bisnis Anda. Terus kelola dengan serius. Pasti hasilnya juga dijamin bagus. Ya nggak Mbak Ati? Halo bos, gimana? Udah lihat kan tadi perjalanan bisnis Resto Ahli Kambing? Nah, gimana? Tertariknya mau usaha olahan kambing? Kalau mau, yang penting ada 3 yang harus dipikirin. Yang pertama, berani aja mulai, jangan takut-takut. Yang kedua, pastiin marketnya jelas, siapa yang mau beli. Karena kambing itu pasti kalau nggak orang suka banget, orang nggak suka banget. Jadi pilih yang orang suka, banyak banget yang mau. Dan yang ketiga, SOP-nya, pastiin kualitasnya sama perjalanannya itu bener semuanya. Dan yang pasti, cuan bos. Bos, buat para pengusaha, menjaga kelangsungan bisnis itu nggak gampang. Pasti ada naik turun, ada sepi, ada ramenya juga. Dijamin bikin puyeng kalau pas lagi sepi. Tapi jangan terlalu sedih ya bos. Seperti kata pepatah, ada 1000 jalan menuju Roma. 1 jalan tertutup, masih ada jalan lain buat kembali sukses. Mau tahu gimana caranya bikin bisnis kamu kembali ramai? Simak tips berikut ini bos. Pertama nih bos, cermati hasil penjualan bisnis kamu. Produk mana yang lebih laku, mana yang kurang laku. Evaluasi segala hal dalam bisnis. Kekurangan apa saja yang masih perlu diperbaiki, baru deh atur strategi untuk meningkatkan penjualan ya bos. Salah satu strategi ciamik untuk meningkatkan penjualan pastinya adalah ngasih diskon dan promo. Soalnya godaan diskon kadang bisa menggoyahkan iman loh. Biar lebih efektif, tawarkan diskon untuk produk yang kurang laku ya bos, agar produk cepat terjual, modal kembali berputar. Nah, biar konsumen tahu produk kamu atau diskon yang kamu tawarkan, jangan lupa kencengin promosi di berbagai media sosial. Jangan terpaku hanya di satu saluran ya bos. Terus cari influencer yang followersnya bejibun untuk bekerja sama, biar promosinya tepat sasaran, omset kembali meroket. Eits, pelayanan ke konsumen juga harus diutamakan ya bos. Standar pelayanan harus selalu konsisten. Ramah kepada pelanggan, sabar menghadapi keluhan. Biar makin top markotop. Berikan garansi untuk setiap pembelian produk kamu agar konsumen makin percaya. Bisnis lancar, pelanggan berdatangan. Dan yang paling penting, selalu jaga kualitas produk kamu ya bos. Awasi secara berkala, segera perbaiki ketika ada kekurangan. Jangan sampai promosi udah gencar, konsumen berdatangan tapi kecewa ketika membeli. Ih, amit-amit. Kalau semuanya udah dilakukan, tinggal bersabar, kerja keras, jaga kualitas dan pelayanan. Jangan kasih kendor ya bos. Eits, jangan lupa berdoa agar pelanggan berdatangan, bisnis kembali ramai. Semangat bos!